الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المعجزات الطاهرات التي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa diliputi rahmat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kita dengan nikmat, begitu pula rahmat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan untuk meninggalkan maksiat, sehingganya segala kesalahan dosa kita diterima taubat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, diangkat segala kesusahan penyakit, dan mudah-mudahan segala hajat, segala keinginan dalam keterkabulan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat pun halnya salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum ajma'in. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sering meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan kepada Allah, salah satu munajat yang sering beliau minta kepada Allah, ya Allah, karuniai aku keturunan yang saleh. Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah supaya punya anak yang saleh. Dah berapa lama lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau berjanji apabila dikaruniai anak yang saleh, maka beliau rela mengorbankannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan, bukan kebetulan lah, dan memang Allah tetapkan Nabiullah Ibrahim punya keturunan yang saleh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingganya terjadilah suatu ritual ibadah, suatu kejadian yang luar biasa. Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Tetapi lihat bagaimana kesalehan Nabiullah Ismail alaihissalam menerima keputusan tersebut. Artinya ketika seseorang mencapai sesuatu yang ingin ia capai, dua orang ini harus saling menerima dan memberikan. Nabiullah Ibrahim menerima perintah dari Allah. Nabiullah Ismail ikhlas menerima perintah tersebut. Sehingganya terjadilah ibadah kurban yang begitu luar biasa. Pian dalam rumah tangga, kita di dalam rumah tangga menginginkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diberikan berkah, keluarga yang mendapat rahmah. Itu tidak akan bisa terjadi kecuali si suami sebagai imam mau memerintahkan istrinya yang baik, dan si istri mau menerima perintah suaminya yang baik. Artinya kalau cuma salah satunya saja suaminya mau mengajak nang baik, tetapi si bini kada hakun diajak nang baik, artinya kada sambung, kada menyambung. Kayak itu pula nang bini hakun dibawain nang baik, nang laki kada membawain nang baik, maka insya Allah kada terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang mana keluarga tersebut diridhoi oleh Allah. Nah, kita belajar daripada ibadah kurban. Nabiullah Ibrahim menerima keputusan Allah, menerima perintah Allah dengan lapang dada, melaksanakannya dengan ketetapan hati. Nabiullah Ismail ikhlas menerima itu tadi. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangga mendidik istrinya karena Allah, mengajak istrinya untuk mendekat kepada Allah. Si istri
adalah yang salehah, menerima ajakan tersebut, menambah kebaikan suaminya, memberikan semangat kepada suaminya, maka insya Allah akan melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya kan bisa insya Allah kita terapkan inilah. Jadi ibadah kurban itu bukan hanya hal yang demikian kita ketahui, tapi ada hikmah luar biasa juga di dalamnya. Nah, ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau punya anak yang soleh dan solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah nanti akan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas solihin, kata Nabi Allah Ibrahim, lah berdoa, ya Allah karunia aku keturunan yang soleh. Ini bisa jadi pian amalkan lah. Jadi amalan pian, banyak-banyak pian mengamalkan doa Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'ai. Ini juga. Nah, jadi Nabi Allah Ibrahim itu lawas kada beisi anak. Sidin lawas kada beanakan, racak berdoa Rabbi habli minas solihin. Begitu pula Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'ai. Minta keturunan nang rancak nang gemar mendirikan salat. Lah. Jadi ada orang beisi anak itu ngalih benar disuruh sembahyang. Ada orang beisi anak disuruh sembahyang, disuruh sholat itu ngalih benar. Sampai suatu hari inya beilang wadah keluarganya, beilang wadah patuhannya. Waktu sholat sampai, anak ini sudah siap untuk mengerjakan sholat. Anak sinang keluarganya tadi, waktu sholat sampai sudah siap. Zuhur, asar dilihat siap. Maghrib, isya, belum waktu sholat sudah siap. Malahan inya nama ingatakan kedua orang tuanya, maampari sajadahnya, mengatakan orang tuanya. Bahkan subuh, inya nama membanguni kedua orang tuanya. Nah, padahal masih anum orangnya. Ditakunakan napa amalannya, maka baisi anak nang luar biasa perhatian lawan sholat ini. Jadi ujarinya nang kayak orang aja juga. Cuman waktu betianan anak tadi, nah, beliau ini sering berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'ai. Nah, ini bisa pian amalkan inilah. Jadi bila nyebetianan, amun nang balom betianan lah jabat. Amun nang balom. Ini bujuran inilah. Nabi itu bangga. Nabi itu bangga dengan pian banyak anak. Nabi nanti berbangga di akhirat dengan banyaknya umat. Di dalam kitab itu ada dijelaskan lah. Dalam kitab Syekh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dijelaskan ada sebuah riwayat yang mana ada seorang laki-laki yang mana dia berlumuran dosa, artinya banyak dosa. Tetapi ketika laki-laki ini pulang ke rumah, dosanya habis. Ada seorang laki-laki berlumuran dosa. Ketika pulang ke rumah, dosanya habis. Nabi bertanya dalam riwayat tersebut, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Allah Ta'ala kepada laki-laki tersebut? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, sesungguhnya laki-laki tadi punya anak kecil di rumah. Anak kecil, kenanakan halus, belum balik. Apabila dia pulang, dia bawa oleh-oleh. Apabila dia pulang, laki-laki tadi membawa sesuatu yang menggembirakan anak kecil tadi. Setiap kali bulik membawa oleh-oleh, membawa sesuatu menggembirakan dia punya anak kecil di rumah. Ketika anak kecil tersebut gembira, tersenyum, bahagia, maka saat itulah Allah menghapuskan segala kesalahannya. Untung apa kada? Beisi kenanakan halus di rumah, untung lah. Nah, jadi pian jangan diamalkan KB terus lah, kada ada bisikan anakan ngalih kita terhapus dosa. Tapi kalau ada bisikan anakan halus setiap kali bulik pian membawa kegulaan gen. Himong anak tadi, anak kita juga lah.
maka saat itulah Allah ampuni karena sebab senang anak kecil. Kenapa? Anak kecil tidak punya dosa. Anak kecil masih belum punya dosa. Pian himungkan, pian senangkan setiap kali pian jalan, setiap kali pian keluar rumah, bawa oleh-oleh, bawa sesuatu yang menyenangkan, maka saat itu pula dosa pian diampuni oleh Allah. Bayangkan kalau bisi anak halus 3 lah di rumah, kamu ricikan halus 3. Makanya jangan stop lah. Kedede lagi bisi anak, ada aja anak, cuman gana-gana sudahlah, tabal sudah sesingut jalan. Itu lain yang dimaksud ini kan anakan halus. Nah, jadi pian baisi kan anakan halus itu untung luar biasa. Jadi pindah gana-ganal anak pian ulah pulang lah supaya ada bahalusan pulang. Pindah gana-ganal ulah pulang. Kenapa? Satu, menghapuskan dosa. Banyak anak bagus, Nabi senang. Banyak anak Nabi senang. Niatnya apa? Supaya baginda Rasul senang. Kalau Nabi senang, itu ridha Allah sudah. Lah, itu ridha Allah. Ini tujuannya. Satu, ini kenanakan kita ini menghapuskan dosa kita. Yang kedua, banyaknya umat itu membanggakan Nabi. Yang berikutnya lagi, kita punya anak tadi, mudah-mudahan jadi keturunan yang soleh dan soleha. Kenapa? Untung bian lah. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena sebab nang hidup, celaka nang mati. Kenapa? Diriwayatkan daripada Sayyidina Taus bin Kaisan, seorang tabi'in. Apa tabi'in? Orang yang belajar kepada sahabat Nabi. Ini Sayyidina Taus bin Kaisan bercerita, aku mendengar daripada para sahabat, dan para sahabat mendengar daripada Nabi SAW, sesungguhnya 7 hari pertama di alam barzah itu adalah cobaan paling berat. Cobaan yang bertubi-tubi. Ketika seseorang masuk ke alam barzah, 7 hari pertama itu yang paling mencekam, paling menakutkan, paling cobaan berat, itu 7 hari pertama. Akhirnya apa? Didoakan. Kita kirim doa, kirim surah Yasin, kirim apa? Zikir, tahlil. Kata Nabi apa? Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan orang-orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Kalau ada nang madahkan kada sampai, ulun lebih percaya ujar Nabi lah. Ujar Nabi bacakan, ulun lebih percaya. Kalau ujar pian kada sampai, kalau nya kada percaya pian mati dahulu kena bacakan. Pian mati dahulu kena kita bacakan sama-sama sampai kada kah? Kabari lah. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena nang hidup, celaka nang mati. Dari mana lagi riwayatnya? Nabi jalan di kuburan. Nabi melihat 2 kuburan yang sedang disiksa oleh Allah. Salah satunya karena sebab namimah, satunya karena sebab masalah kencing. Kada belajar masalah bekami, akhirnya kena najis lain sebagainya, sholat kada diterima. 2 orang ini, 2 kuburan ini disiksa oleh Allah. Nabi mengambil pelepah korma, beliau potong, beliau tanamkan, beliau tancapkan di kuburan orang tersebut. Maka selama daunnya masih menghijau, masih segar, maka saat itu pula Allah menangguhkan siksaan, memberikan rahmat kepada orang-orang tersebut. Azab kuburnya diangkat. Makanya pianlah kalau ziarah kubur bawa apa? Bawa cempedak, apa namanya? Pudak, cempedak, pudak. Itu bukan cempedak tuh bola jalabia lah. Bawa pudak. Selama itu tumbuhan, selama bunga-bungaan tadi masih segar, maka di situ rahmat Allah. Berarti manfaat orang hidup, manfaat. Tetapi kalaunya anak Adam sudah mati, maka berhenti amalnya. Yang bisa memberikan manfaat siapa lagi? Orang hidup. Makanya pian bacakan Yasin, zikir, lain sebagainya. Itu bentuk daripada bakti pian sama orang tua, walaupun orang tua pian berada di alam barzah. Bentuk kasih sayang kita kepada mereka yang telah lebih dulu dipanggil Allah dengan bentuk bacaan-bacaan tadi. Makanya kalau baisi anak soleh dan solehah, untung apa kada? Untung luar biasa pian. Lah, kalaunya anak pian nang kada soleh dan solehah, pian kajung lah, bahasa kita kajung apa? Terbujur kaku lah. Meninggal dunia, anak pian main game.
Bayangkan pian perasaan pian lah. Pian meninggal, misalkan anak pian dihiga main game. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kenapa? Karena pian gak ada mendidik untuk jadi anak soleh dan soleha. Ini ulunah bujuran, ini kejadian bujur inilah. Kejadian bujur. Ulun khutbah hari raya lah. Kenanakan main game di muka ini. Ya Allah Rabbi, ini orang tuanya bagaimana melajari anak? Lah. Khutbah hari raya haji tadi karena ada kan, bukan kenanakan, bujang sudah orang 20-an umur, orang khutbah main game. Padahal sebelum khutbah itu Bilal madahkan jangan berbuat laga lah, nang sia-sia lain sebagainya, maka hilang pahala, ndak dihitung itu tadi. Ini main game lah, main game. Innalillah, sampai lun sambat di waktu khutbah tadi lah, jangan berbuat laga. Oh, ini sadarinya, mbah itu main pulanginya lah. Takutannya ulun saat itu berpikir. Saat itu berpikir bagaimana ketika orang tuanya meninggal. Takutnya main game. Kekubur lah, setelakannya Yasin nang dalam video itu. Kenapa kada bisa baca Yasin? Ujar Nabi, ikra'u ala mautakum ya Yasin. Bacakan surah Yasin. Mendengar aja hadis ini cuma kada bisa membaca. Setelah kanana nang Umma Yasin lah. Ini naudzubillah summa naudzubillah, musibah besar. Kita berada di alam kubur, tidak ada amal lagi. Kita sudah berada di alam barzah, tidak bisa beramal lagi. Makanya dikatakan wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan impakkanlah sebagian daripada harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Lalu mereka, ya Allah, akhirkan sedikit ajal kami, akhirkan sedikit umur kami. Kenapa? Mereka masih pengen untuk beribadah, mereka masih pengen untuk bersadaqah, mereka mau masih untuk melakukan amal soleh. Tetapi kalau sudah mati, ya stop. Siapa lagi yang bermanfaat? Orang yang hidup. Laulal ahya lahalakatil amwat. Makanya ada sebuah riwayat pula, Al-Imam Hasan Al-Basri didatangi perempuan yang tuha, berisi anak bungas, berisi anak babinian, cantik jelita, anom, meninggal. Lalu datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang terbaik di antara tabi'in. Wahai Imam, ulun minta amalan. Amalan yang mana ulun bisa melihat keadaan, bisa mengetahui kabar putri tercinta ulun yang berada di alam barzah. Dia sedang dalam ridha Allah atau dalam murka Allah, sedang dapat nikmat atau sedang disiksa oleh Allah. Akhirnya diberi amalan. Cuman amalan ini kadusah kita beriakanlah kalau pinapian mencari-cari tahu orang dalam kubur ini. Dan kebetulan memang ada tahu ulun amalannya. Ceritanya cuma sampai situ lah. Imam Hasan Al-Basri berikan amalan. Diamalkanlah itu tadi sampai suatu malam si ibu tua ini berjumpa dengan anaknya di dalam mimpi. Ia lihat anaknya sedang disiksa oleh Allah. Tadinya muha bening, akhirnya apa? Hirang legam. Tadinya Masya Allah cantik jelita, ini rusak semuanya. Kenapa? Dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ceritakan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwasanya anaknya sedang disiksa oleh Allah. Tidak berapa lama Al-Imam Hasan Al-Basri juga bermimpi tentang si anak perempuan tua tersebut. Tetapi sebaliknya, kalaunya ibunya tadi melihat anaknya disiksa oleh Allah, Imam Hasan Al-Basri melihat si perempuan tersebut malah diampuni oleh Allah. Tidak disiksa, dapat nikmat. Ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, kenapa? Dulu ibumu cerita, kemarin ibumu bercerita bahwa engkau disiksa. Kata si perempuan, betul wahai Imam, aku disiksa. Tapi suatu hari, suatu ketika, seorang pemuda lewat di pekuburanku. Dia bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia hadiahkan salawat tersebut kepada seluruh penduduk kuburan. Yang mana dalam riwayat ada 600 kuburan. Satu aja selawatnya. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dihadiahkan.
maka saat itu pula Allah turunkan rahmat bagi mereka semua karena sebab salawat tadi. Laulal ahya lahalakatil amwat. Nang hidup bersalawat, nang hidup bersadakah. Sadakah apa? Salawat. Allah curahkan rahmat bagi mereka semua. Akhirnya apa? Diampuni dosa-dosanya. Apalagi pian baisi anak nang soleh dan solehah. Untung apa kada? Untung luar biasa. Mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Lah 7 hari kata Sayyidina Taus bin Kaisan. Itu ujian paling berat orang di alam barzah. Ujian yang paling bertubi-tubi di alam barzah itu 7 hari pertama. Makanya kita baca zikir, baca yasin, lain sebagainya untuk apa? Membantu menyelamatkan mereka atas ujian tersebut. Jadi jangan kurangi anak lah. Jangan pian bakabe. Makanya hukum KB itu dipertanyakan. Bagaimana hukum KB? Hukum KB haram hukumnya kalau pian kada hakun ba anak. Kalaunya supaya kada terlalu rapat pangjar. Kalau kada terlalu rapat, biar kada terlalu rapat. Atau kalau bina kada bisa mendidik dengan baik, itu ndak masalah bakabenya. Tetapi kalaunya pian takutan bisi anak, berarti menolak rizki Allah. Ini cuma nang sudah belakian babinian aja lah. Nang menolak amun nang belum belakian babinian itu udah ditolak. Kada ada pasangannya lah. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan yang hidup, celaka yang mati. Kullu ummati marhumah, kata Nabi. Setiap umatku itu dalam rahmat Allah. Mereka dimasukkan ke dalam kubur dalam keadaan dosa, mereka kelak dikeluarkan dari kubur terhapuskan dosa. Kenapa? Tetangganya memohonkan ampun, sanak familinya memohonkan ampun, anak-anaknya, keturunannya berdoa kepada Allah, mengirimkan zikir, bacaan, sehingganya apa? Orang tadi dihapuskan segala dosanya. Lah, tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubahu. Cuman harus seperti ini. Beruntung orang sekali beruntung, kata Imam Ghazali, mereka mati pula dosanya. Artinya kan dosa nang waktu hidup aja nang dibawanya. Ini untung orang seperti ini. Kenapa untung? Inya masuk ke dalam kubur bawa dosa tadi, tetangga memohonkan ampun, diampuni inya. Sanak familinya memohonkan ampun, diampuni inya. Sehingganya banyak nang memohonkan ampun, keluar dari kubur nanti habis dosanya. Nang takutan itu, inya mati, dosanya tetap jalan. Inya mati, meninggalkan warisan dosa. Nah ini nang paling takutan. Nang apa warisan dosa nang besar? Pian baisi anak, kada pian didik. Pian baisi anak, kada pian arahkan untuk jadi soleh dan solehah. Kada ada tanggung jawab sama sekali, pian biarkan. Maka inya berbuat dosa, pian tak kena tanggung jawab. Inya melakukan maksiat, pian kena juga. Ini meninggalkan warisan dosa. Apalagi pian meninggalkan maksiat di kampung lah. Pian membangunakan tempat minuman. Alhamdulillah terbangun sudah tempat orang minum minuman. Bukan alhamdulillah, naudzubillah lah. Atau pian membangunakan tempat lokalisasi lah. Lain sebagainya, tempat maksiat. Maka walaupun pian mati, pian terus mewarisakan maksiat. Ini berugi orang. Jadi masih ada untungnya lah, ujar orang Banjar itu, kita ini untung terus. Mati selama dosanya mati juga. Inya mati, dosanya stop. Inya masuk ke dalam kubur, orang banyak mohonkan ampun, orang banyak memintakan ampun, sanak famili, keturunannya mohonkan ampun, maka dosanya akan habis sendiri. Jadi jangan kuler kita lah memintakan ampun. Apalagi kita bisa kuitan, beisi sanak famili sudah di alam barzah, kita mohonkan ampun. Mereka dapat ampunan, kita dapat pahala. Dan jangan takut. Kama tadinu tudan. Ini janji Nabi. Sebagaimana engkau diperlakukan, pian angka itu juga diperlakukan. Pian katuju mengirimkan kebaikan kepada orang barzah, mengirimkan pahala kepada mereka yang dipanggil oleh Allah, mengirimkan ampunan, memohonkan ampunan kepada keluarga sanak famili di dalam kuburan, maka bilanya pian mati kina, ka itu juga pian. Kada mendoakan mati bang lah. Misalkan kina, artinya pian mohonkan ampun, kina giliran pian dapat juga. Kama tadinu tudan, ujar Nabi. Sebagaimana engkau memperbuat orang, itu juga engkau akan diperbuat lah. Pian baik lawan orang, orang baik juga.
pian kada baik maka nang ka itu jua. Nah jadi kira-kira lah intinya untung baisi keturunan soleh dan solehah. Apa amalannya tadi? Rabbi habli minas salihin. Ini amalan dari Nabiullah Ibrahim. Kalau nang hendak rajin sembahyang, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'ai. Ulun doakan mudah-mudahan pian barataan, kita barataan baisi keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita dikaruniai banyak anak. Ini pina lama amin akanlah dikaruniai banyak anak, aminnya lama. Jangan takutan bian, walaupun minyak benaik, urusan rizki itu sudah ditentukan Allah. Walaupun minyak naik, sawit harga turun, tetap urusan rizki itu tetap dalam ketetapan Allah. Tidak berkurang, tidak bertambah. Kalau pian sekian, maka sekian sampai apabila pun. Jangan takutan. Pian baisi anak 10, insya Allah kada kelaparan. Baisi anak lebih daripada insya Allah kada kelaparan. Orang nang kelaparan itu nang apa? Orang nang habis rizki. Orang nang habis rizki apa? Innalillah, mati. Jadi jangan takutan. Lah, banyak anak, banyak rizki. Rizkinya anak itu tadilah sudah. Banyak anak, banyak rizki. Pian setiap kali bulik dari perjalanan jauh membahagiakan, diampuni Allah dosa. Nabi bangga lawan pian. Kenapa? Banyak anak. Belum lagi kalau anak-anak tersebut pian didik jadi soleh dan solehah, pian beruntung berataan. Kenapa? Walaupun dalam barzah, walaupun berkalang tanah, kebaikan terus mengalir kepada pian. Rahmah terus mengalir kepada kita berataan. Itu untungnya. Mudah-mudahan lah kita semua dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirah, itu dikabulkan oleh Allah.